Zahra, hadir. Bunga, hadir. Devita, hadir. Elsa, hadir. Fahmi, hadir. Kenapa Fahmi buatan? Kenapa tidak ada Fahmi? Farul, sakit. Ada suratnya nanti. Tidak tahu. Fatih, hadir. Ladio, Ladis, Hana, Hanif, Jepi, Jessica, Juwita, Kelsey, Fauzan, Tasya, Rizky, Putu, Niko, Nabila, Nadila, Naila, Neva, Siti, Tasya, Tiara Nopita, Tiara Putri, Fiorna, Zahara, jadi cuma satu boleh maju. Minggu kemarin Umi jelaskan tentang apa? Tentang apanya? Jadi kafah ada berapa? Arti kafah dulu. Apa itu arti kafah? Sederajat. Neva? Kafah itu apa? Apa nak? Betul. Kafah yaitu setara atau sederajat. Apa yang menjadi kriteria kafah? Pertama apa? Harta. Kedua? Ketiga? Ya, fisik ya. Dari segi ketiga maksudnya adalah dari segi fisik. Yang terakhir adalah dari segi agama. Yang paling diutamakan yang mana? Agama. Yang paling diutamakan adalah agama. Yang tiga apakah perlu? Perlu juga. Karena untuk penunjang kehidupan dalam berumah tangga. Supaya keluarga yang menjadi keluarga yang apa? Untuk pertemuan hari ini, Umi akan jelaskan berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan terlarang. Apa itu perkawinan terlarang sebelum dibahas? Gladio? Yang cewek mana? Istri dan setujui. Kan diam-diam kan. Diam-diam, nikah lari. Kita lari. Nikah siri. Yang itu nikahin. Kalau nikah siri masuk pernikahan dilarang nggak? Jadi apa pernikahan yang terlarang? Pernikahan apa sih? Apa nak? Pernikahan yang bukan karena tidak direstui. Karena kalau misalkan tidak direstui, itu kan memenuhi rukun dan syarat. Intinya dari yang dimaksud dengan pernikahan terlarang yaitu pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Apa tadi ulang Devi? Pernikahan terlarang itu apa? Pernikahan terlarang itu apa? Apa? Yang
yang namanya kerja itu kan tidak bisa lama di Indonesia. Ada batasan waktu, misalkan di kontraknya 4 tahun berarti cuma 4 tahun, di kontraknya 2 tahun berarti cuma 2 tahun yang bisa tinggal di Indonesia. Di luar itu dia harus balik lagi. Nah, selamanya di Indonesia merasa kesepian. Daripada nyo beli sana beli sini, mungkin berzina, takut berdosa, maka nyo melakukan pernikahan kontrak. Jadi dengan perempuan nyo perjanjian di atas kertas, ditandatangani bahwa kalau kamu mau nanti dibayar. Jadi si perempuannya itu dibayar untuk jadi istri. Tapi nikahnya sah, ada wali-walinya. Akan tetapi di balik itu nya ada perjanjian batas waktu. Kalau misalkan kontrak saya habis, maka kita bercerai. Nah, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, pada zaman dulu juga banyak terjadi orang untuk melakukan pernikahan mut'ah atau pernikahan kontrak. Apa tujuannya? Tujuannya itulah yang itu tadi, untuk melampiaskan nafsu dengan syarat biar tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tapi secara aturan itu tetap tidak diperbolehkan. Pahami kan mut'ah? Poin kuncinya paham? Paham tidak? Paham? Oke, ini kata kunci dari nikah mut'ah. Yang kedua, ini nikah sigar. Apa itu nikah sigar? Coba dibaca, mana poin kuncinya dari nikah sigar? Mana? Lihat, ada contohnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Fahmi? Apa nikah sigar? Dalam wali seorang perempuan menikahkan yang dia walikan dengan laki-laki tanpa mas kawin dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan memberikan imbalan. Apa kata kunci? Yang mudah kamu pahaminya kan kayak tadi kamu melibatkan nikah mut'ah, kata kuncinya intinya itu batas waktu. Kalau nikah sigar? Tanpa mahar. Apa? Tanpa mahar. Nikah sigar. Ini tuh intinya ya, namanya pernikahan dilarang itu poin kunci awalnya tuh karena ada perjanjian. Ini juga sama. Ini tuh ada perjanjian antara dua laki-laki yang sama-sama ingin menikah. Nah, misalkan Umi contohkan Amir, tadi kan? Amir memiliki anak. Siapa ya anaknya? Nah, masuk Gladio kan Timo. Fatimah Merah ya. Amir punya anak Fatimah. Anaknya ya. Ada nama ibu Fatimah? Ya kan aku. Siapa ya? Nama Sundanya di sini makan jarang. Sri. Eni. Wih. Gak ada nama ibunya kan? Ada. Ada. Apa tadi? Masuk ada ibu siapa? Beda. Ibu bukan Nah, Amir kan punya anak bernama Eni, anaknya. Kemudian Amir melakukan perjanjian dengan siapa ya? Bahrul. Kapan apa dulu? Nah, jadi Amir nih punya perjanjian dengan Bahrul. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya Amir omong bahwa aku akan menikahkan anakku dengan Bahrul tanpa mahar, dengan syarat nanti aku dinikahkan juga dengan anak kamu. Anak Bahrul siapa ya? Jadi ini tuh kayak pernikahan silang. Mas Anton. Siapa ya? Orang Sunda. Biar kalian tidak ada di sini. Ijun. Iyalah. Atau yang siapa? Ayu nih, Ayu. Ainun. Ah, Neng. ya. Biar aman kalau
Ya kayak tukaran, kayak dikasih lah. Ya, barter nikah. Tapi yang satu tidak pakai mahar. Paham? Ya. Yang selanjutnya, materinya kok tidak sulit tidak? Yang selanjutnya ini nikah muhalil atau tahlil. Paham nggak? Nah, kecepatan nggak ini dijelasin? Oke, yang ketiga ini adalah nikah muhalil atau sering disebut juga nikah tahlil. Apa itu nikah muhalil? Coba apa poin kuncinya? Ada yang bisa mencontohkan? Jana. Kamu sudah tahu kan aturan talak 3? Gimana kalau seseorang perempuan sudah ditalak 3? Harus Apa hukumnya seorang perempuan ketika sudah ditalak 3? Apa? Menunggu. Menunggu apa? Menunggu masa idah. Kalau sudah selesai masa idah? Menikah sekarang. Kalau itu sudah baru ditalak 1 atau 2. Kalau perempuan baru ditalak 1 dan 2, maka ketika nikah tinggal nunggu masa idah. Tapi kalau perempuan sudah ditalak 3, maka hukumnya si perempuan tadi ketika akan menikah lagi dengan mantan suaminya, dia harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Paham? Nah, jadi kalau ditalak 3 ini tidak sama seperti talak 1 dan talak 2. Talak 1, talak 2 ini cukup cukup selesai masa idah, boleh nikah lagi. Tapi kalau sudah ditalak 3, maka tidak bisa. Makanya kalau laki-laki itu harus berhati-hati. Jangan karena amarah sesaat, jangan karena emosi langsung dengan mudah ngomong cerai. Karena Umi sering ingatkan, kalau laki-laki ngomong sekali walaupun bercanda, maka jatuh talaknya. Kalau perempuan nak beribu kali, nak berjuta kali ngomong cerai, talak tidak akan jatuh talaknya. Paham? Nah, apa kaitannya dengan nikah muhalil? Kaitannya adalah ketika seorang tadi kan mau nikah lagi dengan mantan suaminya, makanya harus nikah dengan laki-laki lain kan? Nah, misalkan yang kayak tadi, Umi ganti namanya, masih namanya Imira, ya? Yang kayak misalnya karena Bahrul dan EN nikah ini terpaksa kan? Nih udah nikah nih. Bahrul dan EN udah menikah kan? Karena sering bertengkar, karena tidak terjadi kecocokan, karena kan nikahnya juga karena perjanjian kan? Karena tidak terjadi kecocokan. Ini yang pertama ditalak 1, lalu rujuk lagi, kemudian ditalak 2. Nah, kemudian rujuk lagi, baru ditalak 3. Pas udah talak 3, maka si EM ini tidak boleh menikah lagi dengan Bahrul. Dengan syarat apa? EM ini harus nyari laki-laki yang lain. Nyari misalkan siapa ya? Siapa? Yoga. Nah, misalkan ada laki-laki Yoga nih. Si Yoga ini diajaklah bekerja sama oleh pasangan Bahrul dan EM. Karena Bahrul dan EM ini masih saling suka dan masih saling cinta walaupun sering berantem, ya kan? Masih saling cinta. Nah, nikah lagi, nak balik lagi. Tapi karena sudah ditalak 3 tidak bisa, maka Bahrul dan EM melakukan perjanjian dengan Yoga. Nyamang, Yoga, aku nak nikah lagi dengan mantan istri aku. Tapi kamu tolonglah nikahi dulu. Pas udah dinikahi nanti tolong diceraikan. Nah, itulah yang disebut nikah muhalil. Nah, misalkan terserah, misalkan cuma seminggu tolong ceraikan lagi ya. Nah, itu pernikahan yang dilarang. Yang boleh itu ketika si EM dan Yoga emang nikah atas dasar suka atas dasar keikhlasan, tidak ada paksaan ataupun perjanjian. Pas dalam pernikahan ternyata EM kok belum bisa move on dari Bahrul. Misalnya
boleh itu ketika ada perjanjian antara Raul Lemos dengan Krisdayanti, Anam dengan Asanti. Paham nggak? Bayangkan, ya ada perjanjian dulu biar bisa balik lagi. Kan dia ngomong bahwa setelah pernikahan setelah ditolak 3 kan tidak boleh langsung nikah, ya kan? Tapi harus nikah dulu dengan yang lain. Nah, daripada Nyo disentuh dulu istrinya, aku tidak ikhlas lah istri aku disentuh kayak laki-laki lain misalnya gitu. Maka bayarlah orang supaya nikahi mantan istrinya. Tapi sebenarnya itu tidak boleh dan itulah yang disebut dengan nikah apa? Dan nikah mana? Paham? Nah, yang terakhir yaitu nikah beda agama. Nah, tahu kan nikah beda agama? Tahu. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kita kuis? Jam berapa istirahat? 9. Berapa menit? Nanti setelah istirahat. Umi, kembali istirahat apa tidak? Iya. Kembali istirahat kan? Nah, jadi nanti setelah kita istirahat, kita akan kuis nanti Umi bagi kelompok. Kalian udah bawa HP ya? Oh, ada. Jujur ini mah enggak Umi razia ya. Ada yang Ada. Iya, ada.